Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya berada di stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Hari ini aku mau ke Semarang dan aku bakal kasih kalian tips murah naik kereta dari Jogja ke arah Semarang. Cuman bayar sekitar 48.000. Aku hari ini mau ke Semarang. Yang pertama, kalau kalian mau naik kereta dengan harga 48.000 dari Jogja ke arah Semarang, kita harus menjangkau stasiun-stasiun KRL seperti stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan juga stasiun Maguwo. Kita yang pertama naik KRL dari Jogja menuju ke arah Solo, naik KRL komuter lain seharga 8.000 aja. Kondisi stasiun Lempuyangan di hari Senin pagi setelah keberangkatan kereta Sri Tanjung tidak terlalu ramai ya teman-teman ya. Dan aku mau naik KRL dengan keberangkatan 7:10 dari stasiun Lempuyangan. Buat tiket KRL-nya sendiri aku pesennya lewat aplikasi Gojek ya. Jadi lewat Go Transit, harga 8.000 aja. Kita langsung tap. Nah, pakai fitur Go Transit. Oke. Kita udah masuk, nanti ini dibuat tap out di stasiun Solo Balapan. Nih, stasiun Lempuyangan pagi hari ini. Penumpangnya lumayan ramai ya yang naik KRL ke arah Solo pagi ini. Biasanya sih dipakai buat orang-orang kerja. Jadi yang pertama kita bakal naik KRL dari stasiun Lempuyangan ke arah Solo Balapan. Harganya 8.000 aja teman-teman. Ada yuk. Sekitar pukul 7:10 KRL yang aku naiki berangkat dari stasiun Lempuyangan menuju ke arah Solo Balapan. Jadi buat kalian yang mau ngikutin cara aku dari Jogja ke Semarang naik kereta dengan harga kurang dari 50.000, kalian yang pertama naik KRL keberangkatan jam 7.05 dari stasiun Yogyakarta atau enggak dari stasiun Lempuyangan 7:10. Untuk harga tiketnya sekitar 8.000 aja. Bisa menggunakan kartu e-money, KMT ataupun pakai aplikasi Gojek. Waktu tempuh naik KRL dari Jogja menuju ke arah Solo Balapan biasanya sekitar 1 jam lewat 10 menitan. Dan untuk kondisi di dalam KRL biasanya kursinya cepat penuh ya. Jadi kalau kita nggak dapat tempat duduk ya kayak gini nih, kita berdiri. Awas hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, awas hati-hati pintu sebelah kiri dibuka. Stasiun Solo Balapan. Please be careful, the letters will be on Solo Balapan Station. Oke, alhamdulillah sekitar pukul 8:16 tepat kita udah nyampe di stasiun Solo Balapan. Jadi di stasiun Solo Balapan ini kita turun transit pindah kereta ya. Setelah turun dari KRL kita wajib tap out terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan ini dia kereta yang akan kita naiki dari stasiun Solo Balapan menuju ke arah Semarang, kereta api Banyu Biru. Ini keretanya baru nyampe dari Semarang, jadi keberangkatan dari stasiun Solo Balapan ke arah Semarang sekitar pukul 8:55. Masih keburu ya, ada waktu 40 menit. Sebelum keluar wajib tap out terlebih dahulu. Kalau belinya kayak aku dari aplikasi Gojek kayak gini teman-teman. Oke, bisa teman-teman. Oke, sudah ya. Udah berhasil transaksinya. Mantap.
Jadi karena waktunya masih terbilang cukup senggang, ada 40 menitan, kita keluar dulu deh. Sekarang ini aku berada di Skybridge yang menghubungkan antara stasiun Solo Balapan keberangkatan kereta jarak jauh, Solo Balapan keberangkatan kereta KRL, dan kereta bandara, dan juga sekaligus akses menuju ke terminal Tirtonadi Kota Solo. Jadi kalau kalian yang mau naik bis bisa ke terminal Tirtonadi, jalan kaki kurang lebih sekitar 700 hingga 800 meter. Kita udah turun, kita keluar, terus kita masuk lewat sana teman-teman, lewat pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Oke, jadi sekarang saya berada di depan stasiun Solo Balapan. Jadi pada perjalanan yang kedua ini aku bakal ke Semarang. Dari Solo ke Semarang cara murah ya naik kereta api Banyu Biru keberangkatan dari stasiun Solo Balapan sekitar pukul 8:55. Perjalanan dari Solo ke arah Semarang kurang lebih ditempuh dalam waktu 1 jam 54 menit. Dan keretanya udah nyampe teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja. Jadi ini dia stasiun Solo Balapan yang merupakan stasiun bagi keberangkatan kereta jarak jauh, kereta flagship kelas eksekutif campuran dan KRL ya, dari Solo Balapan Palur ke arah Yogyakarta. Yowes, kita langsung masuk ya teman-teman. Keretanya berangkat sekitar pukul 8:55. Jadi kita boardingnya lewat sini ya. Terus buat kalian yang tadi transit, kan ada waktu tuh jeda tuh sekitar 40 menit. Kalian juga bisa beli makanan yang ada di stasiun Solo Balapan ini. Ada gerai yang menjual nasi, oleh-oleh maupun minuman. Dan ini kita langsung masuk. Kereta Banyu Biru sekitar pukul 8:55 ke arah Semarang. Keretanya tersedia di jalur 5. Jadi aku nggak terencana teman-teman ketemu bareng Mas Adi Jasa. Sepuh, salam dulu Mas Garda sama Pak Alip. Ya Allah. Ini ke Semarang juga aman Mas? Ekonomi berapa sih? Oh, aku 8, beda 1. Anda nongol ya tiba-tiba ya? 8 ya lupa. 7. Aku 8. Serius? 7. Oh ya wes. Aku di 8. Yang ada pada depan nah. Wah, sepi kan? Ya wes, oke. Ya udah yuk. Oke, siap. Iya. Oke, kita cetak tiket. Jadi ini tiket aku Banyu Biru keberangkatan Solo 8:55 dan tiba di Semarang Tawang 10:49 dengan nomor kereta 267. Kita cetak tiket tapi pakai face recognition. Ya wis lah, gak apa-apa. Gak perlu ngeluarin KTP ya, kayak gini. Nah, mantap, langsung cuy. Oke, kita langsung ke peron jalur 5. Kita nyebrang ke jalur 5 karena tadi pas kita keluar dari KRL keretanya udah datang ya, jadi ya langsung masuk aja lah. Tuh, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ke keberangkatan kereta api Banyu Biru. Jadi ini dia kereta api Banyu Biru yang akan membawaku ke arah Semarang. Keretanya udah tersedia di jalur 5 stasiun Solo Balapan peron sebelah utara. Jadi dalam satu kali keberangkatan kereta Banyu Biru yang pagi ini membawa 8 kereta ekonomi New Image tahun 2016, satu kereta makan sama kereta pembangkit. Jadi dia itu kalau yang pagi ini pakai rangkaiannya kereta api Tawang Jaya dari Semarang ke arah Jakarta. Tapi kalau yang sore dia pakai rangkaian Bekasan Joglo Semarkerto. Kita langsung masuk bareng dengan Mas Garda, Mas Adi Jasa. Ekonomi 7. Wah, dapat mundur sampean Mas. Aku di 8 belakang. Oke. Kereta ekonomi 8 12D. Jadi ya dapat mundur. Ya wis lah. Ini mantap. Jadi sekarang aku berada di dalam rangkaian kereta api Banyu Biru. Jadi kereta api Banyu Biru ini menggunakan kereta ekonomi New Image tahun 2016
dengan kapasitas sekitar 80 tempat duduk, terus konfigurasinya itu 2 dan 2. Dan untuk kursinya ini tuh setengah menghadap ke depan, setengahnya lagi menghadap ke belakang. Aku sebenarnya dapat di kursi nomor 12D, tapi karena 11D-nya kosong jadi ya kita tempatin lah. Dapat 4 nih kalau kosong. Terus juga ya tampilannya sama seperti kereta ekonomi premium stainless steel ya teman-teman ya. Yang tengah ini kosong. Kalau yang 2016 ini dia tengah-tengahnya 11 sama 12. Kalau yang stainless itu 10 sama 11. Terus juga untuk rute perjalanan kereta api Banyu Biru ini dia start dari stasiun Solo Balapan, berhenti di stasiun Salem, Gundih, Telawa, Alas Tua, dan berakhir di stasiun Semarang Tawang. Jalanan kereta ini. Duh, nambah gimana mas kabarnya? Nambah. Tepat sekitar pukul 8:55 kereta api Banyu Biru berangkat dari stasiun Solo Balapan menuju ke arah Semarang Tawang. Semoga perjalanan kita aman, lancar, dan terkendali. Berangkat dari stasiun Solo Balapan kita mengambil jalur kiri belok menuju ke arah Semarang. Sedangkan jalur yang ada di sebelah sana merupakan jalur utama dari Solo, Jogja ke arah Surabaya dan juga Malang. Dan setelah berangkat dari Solo Balapan juga ini kita lewatin jembatan Joglo. Jadi jembatan baru yang dibangun untuk mengurai kepadatan kota Solo. Dia ada di atas simpang 7 ya teman-teman. Jadi ini kemarin jalur yang kedua baru aja selesai di uji coba pakai 16 loco. Teman-teman bisa lihat videoku ya. Ini jalur layang.
Kita baru aja berangkat dari stasiun Solo Balapan tepat sekitar 8:55. Dan saat ini aku berada di kereta Banyu Biru yang membawaku dari stasiun Solo Balapan menuju ke arah Semarang. Harga tiketnya cukup murah teman-teman, sekitar 40.000 aja dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam ya. Dan tadi itu pas transit dari KRL dari arah Jogja ke kereta api Banyu Biru masih menyisakan waktu yang lumayan ya, sekitar 40 menit. Tapi ya jaga-jaga sih, agak rawan dikit. Dan ya kita nikmati perjalanan kali ini ke Semarang dengan kereta api Banyu Biru kurang lebih 2 jam perjalanan. Yus. 9:15 tiba di stasiun pemberhentian pertama, Stasiun Salem. Stasiun Salem ini berada di Gemolong, Kabupaten Sragen ya teman-teman ya. Dan kereta yang berhenti di sini tuh selain kereta api Banyu Biru ada kereta api Sancaka Utara sama Joglo Sumarkerto mungkin ya. Kalau salah bisa diralat. Berhentinya nutupin perlintasan teman-teman. Berhenti kurang lebih sekitar 2 menitan. Ya karena keretanya rangkaiannya panjang jadi ya wajar aja sih nutup. Berangkat dari stasiun Salem. Ini dia stasiunnya teman-teman, kecil ya. Jadi mumpung kita di sini kita lihat toiletnya teman-teman. Jadi untuk toilet kereta ekonomi New Image ini ada di 2 sisi, depan sama belakang. Toilet yang bagian depan kereta ekonomi 8 menggunakan toilet duduk ya. Terus di sini itu kita masuk, ada wastafel berfungsi dengan baik, terus jet flash, sabun, cermin, pengharum ruangan, kaca, tisu, tempat sampah. Toiletnya sedikit sempit sih, nggak sedikit sih, sempit banget malah loh. Kayak gini malahan. Terus yang depan ini punya ekonomi 7 ini, dia toilet jongkok teman-teman. Kalau jongkok ini ya lumayan luas sih. Yo enggak. Ini sumber lawan. Aduh sama seperti itu. Wih, aku kemarin naik Sancaka Utara lewat Sumber Lawang di sini kayak badai sumpah. Berarti pas berarti habis Glamour. Kok Glamour sih? Udah pengen naik Sri Tanjung dia. Jadi sekarang aku berada di kereta ekonomi 7, ngikut bareng teman-teman ya, Pak Alif, Mas Adi Jasa sama Mas Garda. Kalau aku pindah ke sini nih tempat duduknya dapat yang mundur ya. Jadi aku mau liatin ke teman-teman buat legroomnya itu mentok ya teman-teman ya, nggak bisa buat selonjor, kepetok sama besi sini. Jadi kayak gini teman-teman ngambilnya, nggak bisa selonjoran gara-gara besi yang itu. Tapi buat kursinya ini udah bisa disandarin ya, di reclining kayak gini. Jadi saat ini kereta api Banyu Biru berjalan di kecepatan sekitar 97 hingga 98 km per jam. Untuk puncak kecepatan lintas dari Solo Balapan Kadipiro ke arah Gundi ini bisa sampai 100 km per jam, bahkan bisa lebih. Untuk kondisi di dalam kereta ketika melaju di kecepatan 100 km per jam, hitungannya ya lumayan anteng dan agak goyang-goyang dikit tergantung lintas relnya. Dan untuk hari itu, hari Senin, kondisi penumpang di dalam kereta ekonomi 7 dan 8 ini hitungannya nggak terlalu rame ya. Bahkan banyak kursi yang kosong. Stasiun Gundi. Saat lagi kita akan berada di Stasiun Gundi. Demi kemudahan Anda turun di Stasiun Gundi, kami persilakan Anda untuk turun melalui pintu di kereta ekonomi 4 ataupun ekonomi 5. Bersama Stasiun Gundi. Saat ini sekitar pukul 9:35. Perjalanan kereta api Banyu Biru telah tiba di Stasiun Gundi. Stasiun Gundi ini merupakan stasiun percabangan teman-teman. Percabangan menuju ke arah Semarang dan juga ke arah Surabaya. Nah, stasiunnya ini tuh stasiun pulau ya teman-teman ya. Jadi kita tadi lihat
pas baru masuk itu ada rel sebelah sana mengarah ke arah Surabaya. Kereta yang lewat sana itu cuma satu, yaitu kereta api Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Cilacap via Gambringan Gundi Solo Balapan Yogyakarta. Sedangkan kereta kita mengarah ke Semarang, dan kereta yang berdiri di sini selain Banyu Biru ada kereta api Joglo Semarkerto. Persiapan berangkat. Berangkat dari stasiun Gundi. Nah, di sebelah sana itu ada rel ya teman-teman ya, mengarah ke arah Surabaya. Kereta yang lewat kereta api Sancaka Utara aja dari Surabaya Pasar Turi ke arah Gambringan, Gundi, Cilacap. Pas dari Gundi aku mau ke kereta makan. Jadi kereta makannya ini pakai M1 ya. Ada musolanya juga. Kayak gini, luas teman-teman. Jadi seperti ini untuk interior kereta makan dari KA Banyu Biru. Kerensetnya itu rollingan dengan kereta api Tawang Jaya. Jadi di sini di pantry-nya ada menu makanan dan jajanan yang dijual. Kalau kalian tadi transit belum sempat beli makanan, bisa beli di kereta makan ini teman-teman. Oke, jadi aku sekarang di kereta makan beli teh manis teman-teman, harganya 11.000. Barang Mas Garda juga dia lagi beli Tarsus ya. Lanjut Kereta legendaris Jakarta Semarang. Tawang Jaya. Iya ya, rangkainya kan jadi satu kan dia. Terus Mas Adi Jasa sama Pak Alif juga. Stasiun Telawah, kereta api Banyu Biru masuk sekitar pukul 9:56. Penumpang yang turun maupun yang naik di stasiun Telawah lumayan banyak teman-teman ke arah Semarangnya. Kalau nggak salah kalau naik dari sini itu harga tiketnya sekitar 30 ribuan. Jadi lebih murah ya. Dan seperti ini stasiunnya teman-teman, masih nuansa era kolonial gitu ya. Belum direnov seperti stasiun yang kekinian saat ini. Lantai-lantainya pun sama kayak stasiun Guni tadi. Masih pakai lantai bawaan yang lama gitu ya, kecil-kecil gitu. Di stasiun Telawah kita berhenti kurang lebih sekitar 2 menitan dan langsung berangkat. Oke, berangkat. Kita tutup. 9:58 berangkat dari stasiun Telawah. Stasiunnya kecil ya teman-teman. Dan ini tuh masuk di administrasi Kabupaten Boyolali.
Oke, jadi kita baru aja lepas dari stasiun Berumbung dan kita udah bergabung dengan jalur utama dari Surabaya ke arah Jakarta via Semarang ya teman-teman ya. Dan tadi barusan kita di Berumbung nyusul kereta peti kemas yang berhenti ya. Terus kini kita kurang satu pemberhentian lagi, nyampe di Semarang, kurang berhenti di stasiun Alas Tua. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Alas Tua. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Alas Tua, persiapkan diri Anda. 10.40 kita berhenti di stasiun Alas Tua. Jadi buat kereta api Banyu Biru keberangkatan pagi dari stasiun Solo Balapan ini berhentinya di stasiun Alas Tua. Dan buat yang sore itu berhentinya di stasiun Berumbung. Nah, di sini kita berhenti sebentar teman-teman, cuman buat nurunin penumpang dan langsung berangkat ya. Setelah stasiun Alas Tua ini langsung stasiun Semarang Tawang. Jadi wis lah, pintunya kita tutup. Oke, sesaat lagi perjalanan kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Jadi pada perjalanan kali ini aku bakal kasih tahu kalian tips and trik cara murah naik kereta api dari kota Yogyakarta menuju ke kota Semarang. Hanya mengeluarkan uang kurang dari 50.000 saja. Tadi yang pertama kita baru aja naik kereta KRL ya dari stasiun Lempuyangan menuju ke arah Solo Balapan dengan waktu tempuh 1 jam dengan harga tiket 8.000. Terus di Solo Balapan kita transit turun kurang lebih sekitar 40 menitan berlanjut ke arah Semarang naik kereta yang kedua. Kereta api yang saya naiki saat ini kereta api Banyu Biru dengan harga tiket sebesar 40.000 di kelas ekonomi dengan waktu tempuh 1 jam lewat 54 menit. Dan ya habis ini kita mau tiba di stasiun Semarang Tawang dengan waktu tempuh kurang lebih ya sekitar 3 jam ya teman-teman ya. Berangkat dari Lempuyangan jam 7, nyampe di Semarangnya jam 11 kurang 4 jam ding. Guys lah, karena mau tiba di tujuan akhir Semarang Tawang kita siap-siap untuk turun. Kita packing dulu barangnya. Kami undur diri dalam menemani perjalanan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan kereta api. Mohon maaf menjadi kekurangan selamat dalam pelayanan kami. Sampai jumpa, sampai bertemu di perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Semarang Tawang. Tiba di Semarang Tawang 10.51, terlambat 2 menit. Oke, alhamdulillah sekitar pukul 10:51, terlambat 2 menit dari jadwal. Perjalanan kereta yang aku naiki kereta api Banyu Biru telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan perjalanan dari Solo ke arah Semarang membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Ada Pak Ali, Pak Gada, Mas Gada, Mas Adi Jasa, Dulan, ya. Ya Pak. Oke. Oke. Dadah. Guys, aku mau lihat kereta lo kowe. Oke, hati-hati ke panjalnya. Oke, jadi ini dia lokomotif dinas dari kereta api Banyu Biru yang kita naiki tadi. Kita tadi belum sempat untuk lihat lokomotifnya. Jadi loknya menggunakan lok station 01 7711. Lok station 01 yang pertama kali berdinas 1977, urutan ke-11 milik Depo Induk Sidotopo. Langsung lanjut dinas kereta api Tawang Jaya teman-teman. Jadi tadi itu dari Semarang ke arah Solo pakai lokomotif ini, terus puter loko di stasiun Solo Balapan. Dari Solo Balapan balik ke Semarang Tawang. Sampai Semarang Tawang dia kirim rangkaian ke Semarang Poncol. Terus dari Semarang Poncol dia lanjut ke arah Pasar Senen sebagai kereta api Tawang Jaya. Jadi Pak.
Alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang. Jadi baru aja aku dari Jogja naik KRL sambung kereta api Banyu Biru. Biaya yang dikeluarkan nggak sampai 50.000, cuman bayar 48.000 aja dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.